kasih Pak Paulus. Ya, puji Tuhan luar biasa dengan satu lagu dari bahasa Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Sangat memberkati dan meneguhkan, membangkitkan setiap kita. Izin untuk Mr. Andi Anyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar share yang akan disampaikan karena malam hari ini Pak Lipius Biniluk MTH dari Ketua PGLII Wilayah Papua dan Ketua FKUB Papua, Wakil Ketua FKUB Nasional, sudah ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kepada hambanya kami silakan. Ya, salam luar biasa. Menjelang akhir zaman ini, saya sudah melihat ada satu gerakan luar biasa. Hadir dalam Zoom pada malam hari ini hampir 500 lebih. Sudah turun sedikit 496, tadi sudah 553. Ini luar biasa, ini tanda positif untuk gereja Tuhan masuk dalam gerakan Allah bersama. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya bisa dapat menyampaikan sedikit 7 menit ini. Semoga waktu tepat saya akan sampaikan. Sekarang jam 21.33 waktu Papua. Oke, saya akan bacakan satu ayat Wahyu 3, 20, ayat pasal 3 ayat 3. Beberapa kata saja yang di bawah saya mau bacakan langsung. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Ini firman Tuhan datang kepada jemaat di Sardis. Tanda-tanda yang kita lihat saat ini, ya, Yesus mungkin segera datang. Saya tidak bilang datang, tapi segera. Sejak saya masih kecil, bapak saya pernah khotbah, Lipius, Yesus segera datang. Yesus segera datang. Seperti itu, tapi sampai sekarang belum datang. Berarti ada miss dari orang percaya. Artinya orang percaya ada beberapa poin yang belum dilakukan. Itulah sebabnya Yesus belum datang. Poin pertama, Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21 menjadi beban hati saya sebagai pemimpin gereja maupun pemimpin ya, tapi juga sebagai anak Tuhan, ya, orang percaya. Beban saya ialah bagaimana para pemimpin gereja Tuhan di Indonesia dari sekian ribu gereja atau denominasi atau hampir 30 juta penduduk Indonesia yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dari antara 270 juta dari antara 7.800.000.000 penduduk dunia. Satu poin yang saya lihat, ada beberapa poin yang akan saya tekankan dalam sambutan singkat atau ya share singkat malam hari ini. Pertama, Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di hadapan, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan dan engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi menjadi mereka sempurna menjadi satu. Ini doa Tuhan Yesus. Sampai detik ini belum terwujud. Banyak denominasi gereja, banyak pemimpin denominasi gereja saat ini. Yesus jadi nomor 2. Tetapi denominasi ego sektoral menjadi nomor 1. Sehingga saksi dan garam yang harus kita lakukan di bangsa ini, saya lihat perlu kerja keras. Unity sangat penting.
Kalau kesatuan itu terwujud pertama di antara pemimpin-pemimpin denominasi gereja, maka jemaat yang ada di bawah dilayani oleh pemimpin-pemimpin denominasi, otomatis mereka akan melihat kesatuan itu dan juga terjawab doa Tuhan Yesus. Sangat penting dari Borneo, gerakan Borneo ini dan juga gerakan bersama Papua akan merambah seluruh pelosok bumi ini atau khusus Indonesia, memenangkan banyak jiwa bagi Kristus dengan kesatuan unity. Tadi dengan sempurna menjadi satu, complete unity, making impact luar biasa. Complete unity sangat dibutuhkan. Mari kita berdoa bersama supaya para pemimpin gereja kita atau sinode kita, mereka pemimpin kita merendahkan diri di dalam kaki Tuhan. Tinggalkan ego sektoral, tinggalkan denominasi isme, di bawah kaki Tuhan, bersatu, bawa Kristus. Menggarami 270 penduduk Indonesia. Yang kedua, penginjilan belum selesai. Sudah 222 tahun yang lalu, 2022 tahun yang lalu, amanat Kristus ini disampaikan kepada orang percaya. Tetapi sampai sekarang, hampir sekian miliar dari 7 miliar lebih tadi, belum kenal Tuhan. Apalagi lahir baru dan bertobat. Ini penting sekali. Bersama-sama, kalau kita menjangkau setiap suku, bangsa, dan bahasa dengan Injil Kristus, saya percaya pasti dunia dimenangkan bagi Kristus. Dan dengar baik-baik, Kristus datang segera. Kemuliaan Tuhan akan terjadi di bumi ini. Bagaimana pekabaran Injil yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita menyampaikan bangsa ini, saya lihat banyak orang di bumi ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Lebih baik bagaimana kita bisa masuk bersatu, menjangkau satu persatu bagi Kristus. Khususnya penduduk Indonesia 270. Mereka perlu Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang hadir malam ini. Hampir 498 orang yang hadir. Mari kita bersatu. Lakukan pekabaran Injil. Memenangkan jiwa bagi Kristus. 1 hari 1 jiwa. 1 bulan sekian jiwa. 1 tahun sekian ratus atau ribu jiwa. Luar biasa. Saya pikir Tuhan akan memberkati bangsa ini kalau kekabaran Injil digerakkan dan juga pemberdayaan holistik juga diberdayakan. Kegerakan pembangkitan doa juga sampai saat ini saya lihat belum merata. Padahal Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanan, perintah Allah yang dilakukan oleh Yesus ialah 40 hari, 40 malam berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa perlu digerakkan supaya denominasi gereja di seluruh Indonesia itu perlu bersama-sama berdoa dan berpuasa. Kalau ada doa, ada kuasa, ada perubahan. Bangsa ini atau orang percaya ada di bangsa ini belajar berdoa. Pertama bersatu, kedua pekabaran Injil, ketiga gerakan doa bersama. Ada bukit doa, ada rumah doa, ada mezbah doa, ada tim-tim doa di mana saja. Ini juga harus perlu bersatu. Ini juga semua harus bersatu. Tinggalkan organisasi isme, pendiri isme ditinggalkan, hanya bersatu di bawah kaki Tuhan untuk minta kekuatan Tuhan. Hikmat Tuhan. Maka gerakan bersama Borneo, kami Papua sudah siap bersatu, tidak ada masalah. Tepuk tangan dulu untuk Papua dan Borneo. Ini Borneo dan Papua ini itu memang kantong salib Kristus. Tetapi dua kabupaten ini, dua provinsi ini atau Borneo ini dengan Papua memang perlu dilayani juga bersama-sama. Supaya dua wilayah ini akan bangkit di akhir zaman. Saya percaya
pintu Golden Gate belum dibuka dan itu arahnya di Papua. Papua adalah ujung bumi. Jadi jangan sampai terlambat. Mari bersama-sama bersatu juga membangun atau mempersiapkan kedatangan Kristus dari tanah Papua bersama Borneo. Saya percaya Tuhan pasti akan datang. Untuk menuju ke sana, apa yang kami lakukan hari ini, kami baru rapat. Ada seminar doa jaringan doa wilayah Papua dan akan bergabung seluruh pendoa-pendoa dari persekutuan-persekutuan doa yang lain. Ada persekutuan doa ini, persekutuan doa itu akan bersatu bersama-sama, akan lakukan seminar doa secara lokal tanah Papua, tapi akan diundang dari beberapa tempat dari Indonesia, bahkan dari beberapa negara pembicara akan datang. Tanggal 4, 5, 6, dan 7 ada seminar doa khusus bahas tentang doa, dan di situ akan dikaitkan dengan pekabaran Injil dari Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan juga tanggal 3 Juli akan resmikan pembangunan rumah doa segala bangsa atau Papua House, Pray for All Nations. Akan resmikan, gedungnya cukup besar, luar biasa. Hamba Tuhan tadi Pak Charles sudah 2 kali datang berdoa untuk ini. Beliau dengan Bambang Jonan bersama timnya akan datang, gembala jemaat Edi dari Medan akan datang, bersama-sama akan kami resmikan. Dan juga akan sementara akan akomodir Jerusalem House of Prayer dari Jerusalem. Tom Hess dan timnya juga akan datang dalam rencana. Bersama-sama membangun kerajaan Allah, mempersiapkan jalan bagi Kristus dari ufuk timur Indonesia, dari ujung bumi yang di dunia ini. Akan kita persiapkan bersama-sama. Seminar-seminar yang akan kami lakukan bersama-sama. Saya lihat Tuhan mulai menggerakkan kesatuan tadi, penginjilan, dan juga gerakan doa bersama. Saya percaya sekarang waktunya. Dan respon yang saya bisa lihat sekarang malam hari ini, begitu banyak orang hadir dalam Zoom ini. Berarti tanda positif. Ada kebangkitan bersama-sama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Tuhan memberkati, Papua siap bersama semua yang hadir malam ini. Lebih khusus kebangkitan Borneo. Saya harap suatu saat kami akan datang di Borneo, di sana. Tuhan berkati, selamat malam. Ya, disilakan untuk Pak Referen Gideon Lamangis untuk membawa. Ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada malam hari ini. Kami percaya sejak semalam kemarin dan malam hari ini segala doa-doa yang telah kami angkat bersama, khususnya kami semua yang ada di Kepulauan Borneo ini. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan kami mengisytiharkan sekali lagi Borneo akan mengalami suatu transformasi. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan akan terjadi suatu kebangkitan di mana terjadi kebangkitan doa, kebangkitan pujian penyembahan, kebangkitan di mana terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Borneo, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Pulau Kalimantan akan menjadi saksi. Seluruh Malaysia, Indonesia, dan seluruh Asia akan melihat bahwa Borneo dipenuhi oleh anak-anak Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang telah diurapi, dipakai Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Borneo penuh kemuliaan Tuhan. Borneo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berada di dalam rencana Tuhan sejak dahulu kala. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.